Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hugo Prayitno dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 7 Palembang. Di video ini saya akan membacakan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Yuk langsung saja ke pembahasannya. 1. Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri di sekitar abad ke-4. Raja-raja Martapura pertama yaitu Maharaja Kudungga, kedua yaitu Maharaja Aswawarman yang merupakan anak Kudungga, dan yang ketiga Maharaja Mulawarman yang merupakan anak Asmawarman. Isi dari prasasti Yupa yaitu menceritakan Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Mulawarman disebut sebagai cucu dari Kudungga dan anak dari Aswawarman. Prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kehidupan sosial dan budayanya? Karena menganut ajaran Hindu di kehidupan sosial masyarakat Kutai menggunakan sistem kasta, yaitu hanya kasta Brahmana dan Ksatria. Tidak ada lagi budak di dalam lingkaran kerajaan. Semua masyarakat sama kasta kecuali kamu Brahmana sebagai pemuka agama dan Ksatria sebagai pasukan tentara. Selanjutnya, surutnya kerajaan Kutai Martapura. Karena selanjutnya kerajaan Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dermasatya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-8, Pangeran Sinum Panji Mandapa. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat sekitar abad ke-4. Prasasti yang ditemukan adalah prasasti Teun, prasasti kebun kopi, prasasti jambu, dan prasasti pasir awi. Prasasti Teguh, prasasti Lebak, dan prasasti Muara Cianten. Pendiri kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Dirajayu Jayasingawarman. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Punawarman. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja. Raja terakhir yaitu Raja Linggawarman pada tahun 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaan sendiri yaitu Sunda, namun hingga hari ini belum diketahui secara pasti kapan kerajaan Tarumanegara berakhir. Sejarahnya pada tahun 358 Masehi, Raja Dirajuguru Jayasingawarman mendirikan Tarumanegara, dan pada masa kejayaan Punawarman sebagai raja ketiga memegang kendali atas 48 kerajaan kecil. Wilayah kekuasaannya dimulai dari Salakanagara atau Rajapura hingga ke Purbalingga. 3. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Prasasti yang ditemukan adalah prasasti Tukmas dan prasasti Sujumerto. Raja-raja kerajaan Kalingga yaitu Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kirtasinga, Prabu Kartakeyasinga, dan yang terakhir adalah Ratu Sima. Runtuhnya kerajaan Kalingga kemungkinan akibat serangan kerajaan yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir di Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 750 Masehi. 4. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera Selatan sekitar abad ke-7. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah 1. Prasasti Kedutan Bukit, 2. Prasasti Kota Kapur, 3. Prasasti Telaga Batu, 4. Prasasti Karang Barahi, 5. Prasasti
Pasema, 6 Prasasti Talangpuo, 7 Prasasti Hujung Langit, 8 Prasasti Ligor. Masa keemasan. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sribuza pada tahun 955 Masehi. Al-Masudi, seorang musafir pengelana sekaligus sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebut kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur baru, yaitu Gaharu, Cengki, Kayu, Cendana, Pala, dan Kapulaga, Gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. 7 faktor penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Raka Mataram, Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai dengan 760 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada 1007 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno, dinasti Sailendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra adalah Sri Dharmatungga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya mencapai semenanjung Malaka. Setiap berganti raja, keadaan Kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyhur. Sri Dharmatungga digantikan oleh Indra Sailendra yang berhasil menaklukkan Cheinla, Kamboja. Setelah itu Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Samartungga. Pada periode ini ilmu seni sangat berkembang, dibangunlah Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali
Setelah perkawinan pakai pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodardhani dari Wangsa Sailendra. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. 1. Prasasti Kerajaan Mataram kuno, Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantias, Prasasti Klurak. 2. Candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Kalasan, Candi Ploasan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, dan Candi Borobudur. Sekianlah video dari saya tentang pembahasan kerajaan Hindu Buddha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.